Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia semuanya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Kembali dengan saya. Pada video kali ini kita akan membaca Harry Potter dan Kamar Rahasia, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Sebelum memulai, saya memohon maaf jika saya ada kesalahan dalam membacakan istilah-istilah, nama tempat, nama orang, ataupun bahkan mantra-mantra ya istilah-istilah di dalam novel ini. Saya mohon maaf kalau saya kurang tepat untuk membacanya. Oke, kali ini kita akan membaca chapter 13, buku harian yang sangat rahasia. Hermione tinggal di rumah sakit selama beberapa Natal. Ini saya nggak tahu kenapa mau menunjukkan gini ya, ilustrasi chapter ini ya. Kalau menurut saya sih lucu, ada Cupid itu ya, ada Cupid. Kita lihat kenapa ilustrasinya seperti ini. Hermione tinggal di rumah sakit selama beberapa minggu. Ketika anak-anak kembali dari liburan Natal, desas-desus tentang ketidakmunculannya seru sekali. Karena tentu saja, semua mengira dia telah diserang. Begitu banyak anak yang datang ke rumah sakit, berusaha mengintipnya, sehingga Madame Pomfrey mengeluarkan tirainya lagi dan memasangnya di sekeliling tempat tidur Hermione, agar dia tidak malu, sebab dilihat anak-anak dengan wajahnya yang berbulu. Harry dan Ron datang menengoknya setiap malam. Ketika semester baru dimulai, mereka membawakannya PR setiap hari. Kalau aku yang ditumbuhi kumis kucing, aku sih libur dulu belajar, kata Ron, sambil meletakkan setumpuk buku di meja di sebelah tempat tidur Hermione pada suatu malam. Jangan bodoh, Ron. Aku kan harus belajar supaya tidak ketinggalan, kata Hermione tegas. Semangatnya sudah jauh lebih baik karena semua bulunya sudah menghilang dari wajahnya dan matanya pelan-pelan sudah mulai kembali berwarna coklat. Kurasa kalian belum mendapat petunjuk baru, dia menambahkan dengan berbisik, supaya Madame Pomfrey tidak mendengarkannya. Belum, kata Harry muram. Kalau aku begitu yakin Malfoy lah orangnya, kata Ron, untuk kira-kira 100 kalinya. Apa itu? Tanya Harry, menunjuk benda keemasan yang mencuat dari bawah bantal Hermione. Cuma kartu ucapan semoga cepat sembuh, kata Hermione buru-buru, berusaha menjejalkannya supaya tidak kelihatan. Tetapi Ron lebih cepat darinya. Ron menariknya, membuka dan membacanya keras-keras. Untuk Miss Granger, semoga lekas sembuh dari gurumu yang cemas, Profesor Gilderoy Lockhart, Order of Merlin kelas ketiga. Anggota kehormatan Liga Piala Pertahanan terhadap Ilmu Hitam, dan 5 kali memenangkan kontes senyum paling menawan Witch Weekly, Order of Merlin kelas 3. Sudah dijelaskan pada chapter sebelumnya. Order of Merlin itu sebuah nama penghargaan ya kepada penyihir-penyihir berprestasi. Ron mendongak menatap Hermione dengan jijik. Kau tidur dengan kartu itu di bawah bantalmu. Tetapi Hermione tak perlu menjawab. Diselamatkan oleh kedatangan Madame Pomfrey yang membawakan obat untuk malam itu. Si Lockhart itu cowok penjilat yang paling memuja dirinya sendiri. Atau bagaimana sih? Kata Ron kepada Harry ketika mereka meninggalkan kamar Hermione dan menaiki tangga untuk menuju menara Gryffindor. Saking banyaknya PR yang diberikan oleh Snape, sampai-sampai Harry berpikir baru akan bisa menyelesaikannya kalau dia sudah kelas 6. Ron baru saja berkata dia menyesal tidak bertanya kepada Hermione berapa buntut tikus yang harus ditambahkan ke dalam ramuan pendiri bulu kuduk ketika terdengar teriakan marah dari lantai atas mereka. Si Filch, gumam Harry. Mereka bergegas menaiki tangga dan berhenti, menyembunyikan diri, memasang telinga tajam-tajam. Apakah ada anak lain yang baru diserang? Kata Ron tegang. Mereka berdiri diam, kepala mereka condong ke arah suara Filch yang kedengarannya histeris. Lebih banyak lagi pekerjaan untukku, mengepel sepanjang malam, seperti aku tak punya cukup pekerjaan saja. Tidak,
Ini sudah kelewatan. Aku akan ke Dumbledore. Langkah-langkah Filch menjauh dan mereka mendengar pintu ditutup keras-keras di kejauhan. Mereka menjulurkan kepala. Filch jelas baru saja berpatroli di tempat ia biasa berjaga. Mereka sekali lagi berada di tempat Mrs. Norris diserang. Dengan tatapan sekilas, mereka sudah melihat apa yang membuat Filch berteriak-teriak. Genangan air membasahi sampai setengah koridor, dan kelihatannya air masih merembes dari pintu bawah toilet Metri Merana. Sekarang, setelah Filch berhenti berteriak-teriak, mereka bisa mendengar tangisan Metri bergaung dari dinding-dinding toilet. Kenapa lagi itu dia, kata Ron. Ayo kita lihat, kata Harry. Dan seraya mengangkat jubah sampai ke atas mata kaki, mereka menginjak genangan air menuju pintu yang bertulisan rusak, mengabaikannya seperti biasa dan masuk. Metri Merana sedang menangis. Kalau itu mungkin lebih keras dan lebih seru daripada biasanya. Kelihatannya dia bersembunyi di dalam klosetnya yang seperti biasa. Toilet itu gelap karena lilin-lilinnya padam terkena siraman air yang telah membuat dinding-dinding lantai basah kuyup. Ada apa, Metri? Tanya Harry. Siapa itu? Deguk Metri sedih. Mau melempar benda ini lain lagi kepadaku. Harry berjalan melintas air ke biliknya dan berkata, kenapa aku mau melempar sesuatu kepadamu? Jangan tanya aku, teriak Metri. Muncul dengan luapan air yang tercurah ke lantai yang sudah basah kuyup. Aku di sini terus, tak pernah mengganggu orang lain, dan ada yang menganggap lucu melempar-lemparku dengan buku. Tapi kau kan tidak sakit kalau ada yang melemparmu dengan sesuatu, kata Harry tenang. Maksudku benda itu akan langsung menembusmu, kan? Dia telah mengucapkan hal yang salah. Metri melayang dan menjerit. Biar saja semua melempar buku kepada Metri, karena dia tidak bisa berasa. 10 angka kalau kau bisa melemparnya menembus perutnya. 50 kalau kau bisa menembus kepalanya. Nah, permainan yang bagus sekali menurutku. Tidak. Siapa sih yang melemparnya kepadamu? Tanya Harry. Aku tak tahu, aku sedang duduk-duduk di layar angsa, memikirkan kematian, dan buku itu jatuh begitu saja di atas kepalaku, kata Metri, menatap mereka dengan marah. Itu tuh bukunya di sana, hanyut. Harry dan Ron mencari di bawah wastafel ke arah yang ditunjuk Metri. Sebuah buku kecil dan tipis tergeletak. Sampulnya hitam, kumal, dan basah kuyup. Seperti halnya segala sesuatu di dalam toilet itu. Harry maju untuk memungutnya, tetapi Ron mendadak menjulurkan tangan mencegahnya. Apa? Kata Harry. Kau gila, kata Ron. Bisa berbahaya. Berbahaya, kata Harry tertawa. Mana mungkin sih? Kau akan heran, kata Ron, yang memandang buku itu dengan takut-takut. Beberapa buku yang bisa disita kementerian. Dad cerita kepadaku, ada yang bisa membuat matamu terbakar. Dan siapa saja bisa membaca soneta penyihir. Seumur hidup dia akan bicara tentang gaya pantun jenaka. Dan ada penyihir tua wanita di balik bed yang punya buku yang tak bisa berhenti dibaca. Terpaksa kau akan kemana-mana dengan buku itu di bawah hidungmu, mencoba melakukan segala hal dengan satu tangan. Dan, baiklah, aku paham, kata Harry. Buku kecil itu tergeletak di lantai tak jelas buku apa dan basah kuyup. Ya, kita tak akan tahu kalau kita tidak memeriksanya, kata Harry sambil berlari mengitari Ron dan memungut buku itu. Harry langsung melihat bahwa buku itu buku harian, dan tahun yang sudah memudar di sampulnya memberitahunya bahwa usianya sudah 50 tahun. Harry membukanya dengan bergairah. Di halaman pertama dia bisa membaca nama T.M. Riddle yang tintanya sudah luntur. Tunggu, kata Ron, yang sudah mendekat dengan hati-hati dan melihat melewati bahu Harry. Aku tahu nama itu. T.M. Riddle mendapatkan penghargaan untuk pengabdian istimewa kepada sekolah 50 tahun yang lalu. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Harry keheranan. Karena Fleet menyuruhku menggosok trofinya kira-kira 50 kali waktu detensi, kata Ron sebal. Trofi itu yang kena muntahan siputku. Kalau kau menggosok lendirnya dari nama tertentu selama 1 jam, kau akan mengingat nama itu juga. Harry hati-hati membuka halaman-halamannya yang basah. Semuanya kosong. Tak ada bekas tulisan sesamar apapun di halaman manapun. Bahkan ulang tahun Bibi Mabel atau Dokter Gigi 3:30 misalnya juga tidak.
Dia tidak pernah menulisnya di sini, kata Harry kecewa. Kenapa ya ada orang yang ingin menyiapkannya dengan membuangnya ke dalam toilet, tanya Ron ingin tahu. Harry membalik buku itu dan memeriksa sampul belakangnya dan melihat nama sebuah agen surat kabar di Vauxhall Road, London, tercetak di situ. Pastilah dia kelahiran Muggle, kata Harry berpikir-pikir. Karena dia membeli buku harian di Vauxhall Road. Ya, tak banyak gunanya buku untukmu, kata Harry. Dia merendahkan suara. 50 angka kalau kau bisa melempar menembus hidung Medley. Tapi Harry mengantungi buku harian itu. Hermione meninggalkan rumah sakit tanpa kumis, tanpa ekor, tanpa bulu pada awal bulan Februari. Pada malam pertamanya berada kembali di menara Gryffindor, Harry menunjukkan kepadanya buku harian T.M. Riddle yang menceritakan kepadanya bagaimana mereka mendapatkannya. Oh, siapa tahu buku itu punya kekuatan tersembunyi, kata Hermione antusias, mengambil buku harian itu dan memeriksanya dengan teliti. Kalau memang punya buku itu menyembunyikannya dengan sangat baik, kata Ron. Mungkin bukunya malu. Aku tak tahu kenapa kau tidak membuangnya saja, Harry. Aku ingin sekali tahu kenapa ada yang mau menyiapkannya, kata Harry. Aku juga tak keberatan mengenai bagaimana Riddle mendapatkan penghargaan untuk pengabdian istimewa kepada Hogwarts. Bisa karena apa saja, kata Ron. Mungkin dia mendapat 30 di OWL atau menyelamatkan seseorang guru dari cumi-cumi raksasa. Mungkin dia membunuh Medley, itu akan menguntungkan banyak orang. Tapi Harry bisa melihat dari ketertarikan di wajah Hermione bahwa Hermione memikirkan apa yang dia sendiri pikirkan. Apa? Tanya Hermione. Tanya Ron. Apa? Tanya Ron, memandang mereka bergantian. Ya, kamar rahasia dibuka 50 tahun yang lalu kan, kata Harry. Begitu kata Malfoy. Ya, kata Ron lambat-lambat. Dan buku harian ini usianya 50 tahun, kata Hermione, mengetuk-ketuk buku itu dengan bergairah. Jadi, oh Ron, bangun dong, ngertak Hermione. Kita tahu orang yang membuka kamar rahasia sebelum ini dikeluarkan 50 tahun lalu. Kita tahu T.M. Riddle mendapatkan penghargaan untuk pengabdian istimewa kepada sekolah 50 tahun yang lalu. Nah, bagaimana kalau Riddle mendapatkan penghargaan istimewanya karena dia menangkap pewaris Slytherin? Buku hariannya mungkin akan memberitahukan kita segalanya. Di mana kamar rahasia itu dan bagaimana membukanya dan makhluk macam apa yang tinggal di dalamnya. Orang yang berada di belakang penyerangan-penyerangan kali ini tidak ingin bukunya tergeletak di sembarang tempat, kan? Teori yang hebat sekali, Hermione, kata Ron. Hanya saja ada satu kendala kecil. Tidak ada tulisan apapun di dalam buku harian itu. Tetapi Hermione mengeluarkan tongkatnya dari dalam tas. Mungkin tintanya tidak kelihatan, dia berbisik. Diketuknya buku harian itu 3 kali dan dia berkata, "Apa Reggio?" Tak ada yang terjadi. Tidak putus asa, Hermione menjejalkan kembali tongkatnya ke dalam tasnya dan mengeluarkan sesuatu yang kelihatannya seperti stip merah cerah. Ini penampakan aku beli di Diagon Alley, katanya. Hermione menggosok keras-keras pada halaman 1 Januari. Tak ada yang terjadi. Sudah aku bilang tak ada yang bisa ditemukan di situ, kata Ron. Riddle mendapatkan buku harian itu sebagai hadiah Natal dan tak mau repot-repot mengisinya. Stip. Sebelum lanjut, mungkin nggak banyak yang tahu stip itu apa. Stip itu kalau pada tahun 2000-an artinya penghapus, banyak memakai kata-kata stip sebagai kata-kata penghapus yang agak keras itu. Lanjut lagi. Harry tak bisa menjelaskan, bahkan kepada dirinya sendiri, kenapa dia tidak membuang saja buku harian Riddle. Nyatanya meskipun dia tahu buku harian itu kosong, berulang-ulang tanpa sadar dia mengambil dan membuka-bukanya. Seakan itu buku cerita yang ingin diselesaikannya. Dan meskipun Harry tak yakin pernah mendengar T.M. Riddle sebelumnya, nama itu rasanya berarti sesuatu baginya. Rasanya seakan Riddle adalah temannya waktu dia masih kecil sekali dan sudah setengah terlupakan. Tapi ini aneh. Harry tak pernah punya teman sebelum masuk Hogwarts. Dudley membuatnya tak punya teman. Meskipun demikian, Harry bertekad untuk mengetahui lebih banyak tentang Riddle. Maka hari berikutnya pada jam istirahat,
Dia menuju ke ruang piala ditemani Hermione yang tertarik, dan Ron yang sama sekali tidak yakin, yang mengatakan kepada mereka dia sudah muak dengan ruang piala sehingga seumur hidupnya tak ingin lagi ke situ pun tak dan seumur hidupnya tak ke situ pun tidak apa-apa. Trofi emas Riddle yang berkilat ada dalam lemari di sudut. Tidak ada data rinci tentang kenapa trofi itu dihadiahkan kepadanya. Bagus kalau ada datanya, trofinya pasti lebih besar. Dan aku masih menggosoknya sekarang, kata Ron. Meskipun demikian, mereka menemukan nama Riddle di medali tua penyihir berjasa dan di daftar ketua murid lama. Kedengarannya seperti Percy, kata Ron, mengernyitkan hidung yang dengan jijik. Prefek, ketua murid, mungkin juara kelas setiap tahun. Kau mengatakannya seakan itu hal buruk, kata Hermione agak hati-hati. Matahari sekarang mulai bersinar lemah, menyinari Hogwarts lagi. Di dalam kastil, suasana sudah lebih ceria. Tidak ada lagi serangan sejak serangan terakhir yang terhadap Justin dan Nick kepala nyaris putus. Madame Pomfrey sangat gembira melaporkan bahwa mandrake sudah mulai murung dan serba berrahasia, yang berarti mereka sudah meninggalkan masa kanak-kanak. Begitu juga jerawat mereka menghilang, mereka akan siap untuk mengganti pot lagi. Harry mendengarkan dan memberitahu Fitz dengan lembut suatu sore. Dan sesudah itu tak lama lagi, kita bisa memotong dan merebusnya. Kau akan segera mendapatkan kembali Mrs. Norrismu. Mungkin si pewaris Slytherin sudah kehilangan nyali, pikir Harry. Pastilah, resiko membuka kamar rahasia semakin lama semakin besar, dengan seluruh sekolah waspada dan curiga. Mungkin monsternya entah apa bentuknya sekarang bahkan sudah siap-siap tidur lagi untuk 50 tahun mendatang. Ernie Macmillan dari Hufflepuff tidak berpandangan seceria itu. Dia masih yakin bahwa Harry lah yang bersalah, bahwa Harry telah membocorkan rahasia dirinya di klub duel. Beavis tidak membantu. Dia bolak-balik muncul di koridor-koridor sambil bernyanyi-nyanyi. Oh, Harry, kau keji. Sekarang malah sambil menari-nari. Gilderoy Lockhart tampaknya berpikir dia seorang dirilah yang membuat serangan-serangan itu berhenti. Harry mendengarnya memberitahu Profesor McGonagall ketika anak-anak Gryffindor sedang berbaris untuk mengikuti pelajaran transfigurasi. Kurasa tak akan ada kesulitan lagi, Minerva, katanya, mengetuk-ngetuk hidungnya yang sok tahu dan mengedip. Kurasa kamar rahasia sudah dikunci selamanya kali ini. Pelakunya pastilah tahu. Tinggal soal waktu saja sebelum aku menangkap mereka. Agak pintar juga mereka berhenti sekarang sebelum aku menghajar mereka. Kau tahu yang diperlukan sekolah sekarang adalah pengobar semangat, mengguyur kenangan yang buruk semester lalu. Aku akan ngomong banyak soal itu sekarang, tapi kurasa aku tahu apa yang bisa membuat anak-anak lebih bergairah. Dia mengetuk hidungnya lagi dan pergi. Ide Lockhart yang tentang pengorban semangat menjadi jelas pada waktu sarapan tanggal 14. Harry hanya sempat tidur sebentar karena malamnya dia latihan Quidditch sampai larut. Dia bergegas turun ke aula besar. Dia sudah agak terlambat. Sesaat dia mengira dirinya salah masuk. Dinding-dinding dipenuhi bunga-bunga merah, jambu besar norak. Yang lebih parah lagi, konfeti berbentuk hati berjatuhan dari langit-langit biru pucat. Harry berjalan ke meja Gryffindor. Ron tampak sebal dan Hermione kelihatannya geli. Ada apa ini? Tanya Harry menanyai mereka. Duduk dan menyapu konfeti dari sapi panggangnya. Ron menunjuk ke meja guru. Rupanya terlalu sebal untuk bicara. Lockhart memakai jubah merah jambu norak sesuai warna dekorasi, melambaikan tangan agar anak-anak dapat diam. Wajah guru-guru di kiri kanannya bagai dipahat dari batu. Dari tempat duduknya, Harry bisa melihat ada otot yang berkedut di pipi Profesor McGonagall. Snape kelihatannya seakan baru saja dipaksa meminum semangkuk besar Skele-Bro. Selamat Hari Valentine, Lockhart berteriak, dan izinkan aku mengucapkan terima kasih kepada 46 orang yang sejauh ini sudah mengirimiku kartu. Ya, aku berinisiatif mengatur kejutan kecil ini untuk kalian semua. Dan kejutan ini belum berakhir di sini. Lockhart menepuk tangannya dan
Dari balik pintu-pintu yang menghadap aula depan, masuklah selusin kurcaci bertampang masan. Bukan sembarang kurcaci, tapi Lockhart membuat mereka semua memakai sayap keemasan dan membawa harpa. Cupid pengantar kartuku yang ramah, kata Lockhart berseri-seri. Mereka akan berkeliling sekolah hari ini, mengantar kartu Valentine kepada kalian. Dan kegembiraan tak berakhir di sini. Aku yakin kolega-kolegaku juga ingin bergabung dalam suasana penuh cinta ini. Kenapa tidak meminta Profesor Snape untuk mengajar kalian membuat ramuan cinta? Dan ngomong-ngomong soal cinta, Profesor Flitwick tahu lebih banyak tentang jimat pemikat dari penyihir manapun yang pernah kutemui. Si licik ini. Profesor Flitwick membenamkan wajah di dalam tangannya. Tampang Snape seperti mau mengatakan orang pertama yang memintanya membuat ramuan cinta akan kucekoki racun. Hermione, mudah-mudahan kau bukan salah satu dari yang 46 itu, kata Ron. Sementara mereka meninggalkan aula besar untuk pelajaran pertama mereka, Hermione mendadak menjadi sangat sibuk mencari daftar pelajaran di dalam tasnya dan tidak menjawab. Sepanjang hari itu, para kurcaci tak henti-hentinya bermunculan di kelas untuk mengantarkan kartu-kartu Valentine. Sampai guru-guru menjadi jengkel. Dan sorenya, ketika anak-anak Gryffindor sedang naik untuk pelajaran mantra, salah satu dari kurcaci mengejar Harry. "Oi, itu kau, Harry Potter!" seru kurcaci berwajah sangat murung, menyodok-nyodok anak-anak untuk bisa mendekati Harry. Dengan wajahnya yang terasa amat panas, memikirkan dia akan diberi kartu Valentine di depan serombongan anak kelas 1, termasuk Ginny Weasley, Harry berusaha menghindar. Si kurcaci memotong jalannya, dan dengan cara menabrakkan tulang kering anak-anak, dia berhasil menghadangnya sebelum Harry bisa maju 2 langkah. Ada pesan musikal yang harus kusampaikan sendiri kepada Harry Potter, katanya. Seraya memetik harpa dengan gaya mengancam. "Tidak di sini," desis Harry berusaha kabur. "Diam dulu," gerutu si kurcaci, menyambar tas Harry dan menariknya. "Lepaskan aku," bentak Harry sambil menarik. Dengan bunyi cabikan keras, tasnya robek jadi 2. Buku-bukunya, tongkat, perkamen, dan pena bulu bertebaran di lantai. Dan botol tintanya jatuh di atasnya. Tintanya muncrat kemana-mana. Harry berjongkok, gelagapan berusaha mengumpulkan semua yang sebelum kurcaci itu mulai menyanyi yang menyebabkan kemacetan di koridor. "Ada apa di sini?" terdengar suara dingin Draco Malfoy. Harry cepat-cepat menjejalkan semuanya ke dalam tasnya yang sudah robek. Ingin sekali menjauh sebelum Malfoy bisa mendengar lagu Valentine-nya. "Ribut-ribut apa ini?" katanya suara lain tak asing. Ketika Percy Weasley tiba, panik, Harry berusaha lari, tetapi si kurcaci menyambar lututnya, membuatnya jatuh terjerembab ke lantai. "Baiklah," katanya sambil duduk di atas pergelangan kaki Harry. "Ini lagu Valentine-mu." Matanya sehijau acar kodok segar, rambutnya sehitam papan tulis. Ingin sekali aku memikirkannya. Dia sungguh luar biasa, pahlawan yang mengalahkan pangeran kegelapan. Harry bersedia memberikan seluruh emas di Gringotts yang jika dia bisa menghilang di tempat ini saat ini juga. Memaksa diri ikut tertawa bersama yang lain, Harry bangkit. Kakinya kebas sehabis diduduki kurcaci yang berat itu. Sementara itu Percy berusaha sebisa mungkin membubarkan kerumunan anak-anak yang beberapa di antaranya tertawa sampai keluar air mata. "Bubar! Bunyi bel sudah 5 menit yang lalu. Pergi ke kelas sekarang," katanya, menyuruh pergi anak-anak kelas 1. "Dan kau, Malfoy?" Harry menggerling melihat Malfoy membungkuk dan menyambar sesuatu. Harry menyeringai. Dia menunjukkan kepada Grable dan Goyle, dan Harry sadar dia mengambil buku harian Riddle. "Kembalikan!" geram Harry. "Apa nih yang ditulis Harry Potter di sini?" tanya Malfoy, yang jelas tidak memperhatikan tahun yang tertera pada sampulnya. Dia mengira dia mendapatkan buku harian Harry itu sendiri. Suasananya semakin hening, karena anak-anak langsung diam. Ginny memandang Harry dan buku harian itu bergantian tampak ketakutan sekali. "Kembalikan, Malfoy," kata Percy tegas. "Kalau sudah kubaca," kata Malfoy melambaikan buku itu di depan Harry dengan mengejek. Percy berkata, sebagai prefek sekolah, tetapi Harry sudah kehabisan kesabaran. Dia menarik tongkatnya dan berteriak, "Expelliarmus!"
Dan sama seperti Snape mencuti Lockhart, buku harian itu melesat dari tangan Malfoy, terbang ke udara. Ron nyengir lebar menangkapnya. "Harry," seru Percy keras, "dilarang menggunakan sihir di koridor. Aku akan melaporkan ini tahu." Tapi Harry tidak peduli. Dia berhasil mengalahkan Malfoy dan itu layak dibayar dengan 5 angka dari Gryffindor kapan saja. Malfoy marah sekali dan ketika Ginny melewatinya untuk masuk kelasnya, dia berteriak menghina kepadanya. "Menurutku, Potter sama sekali tidak menyukai Valentine-mu." Ginny menutupi wajahnya dengan tangannya dan berlari ke kelas. Geram. Ron mencabut tongkatnya juga, tetapi Harry menariknya menjauh. Ron tak perlu menghabiskan jam pelajaran mantra dengan bersendawa memuntahkan siput. Baru setelah mereka tiba di kelas Profesor Flitwick, Harry menyadari ada yang aneh dengan buku harian Riddle. Semua bukunya yang lain basah kecipratan tinta merah, tetapi buku harian itu sama sekali bersih, seperti sebelum botol tinta menjatuhinya. Dia mencoba memberitahu itu kepada Ron, tetapi Ron mendapat kesulitan lagi dengan tongkatnya. Gelembung-gelembung besar ungu bermunculan di ujungnya dan Ron tidak begitu tertarik pada hal lain. Harry masuk kamar sebelum anak-anak lain malam ini. Sebagian karena dia tak tahan mendengar Fred dan George sekali lagi menyanyikan "Muatannya hijau, hijau acar, kodok segar." Dan sebagian lagi karena dia ingin memeriksa buku harian Riddle lagi. Dan dia tahu, menurut Ron, dia cuma membuang-buang waktu saja. Harry duduk di tempat tidurnya dan membuka halaman buku harian yang kosong. Tak satu pun yang ada noda tintanya. Kemudian dia mengeluarkan sebotol tinta baru dari lemari di sebelah tempat tidurnya, mencelupkan pena bulunya ke dalamnya, dan menjatuhkan satu tetes ke halaman pertama di buku itu. Tintanya berkilau terang di atas kertas selama sedetik, dan kemudian seakan dihisap ke dalam halaman itu, menghilang. Tegang, Harry mencelupkan pena bulunya untuk kedua kalinya dan menulis, "Namaku Harry Potter." Kata-kata itu berkilau sejenak di halaman itu, lalu menghilang tanpa bekas juga. Kemudian akhirnya ada yang terjadi. Muncul di halaman itu dalam tintanya sendiri rangkaian kata yang tak pernah ditulis Harry. "Hello Harry Potter, namaku Tom Riddle. Bagaimana kau bisa mendapatkan buku harianku?" Kata-kata itu juga mengabur dan hilang. Tetapi Harry sudah sempat menulis balik. Ada yang membuangnya di toilet. Dia menunggu tanggapan Riddle dengan bergairah. "Untung saja aku mencatat kenanganku dengan cara yang lebih bertahan daripada tinta. Tapi dari dulu aku tahu akan ada orang-orang yang tidak ingin buku itu dibaca." "Apa maksudmu?" Harry menulis tintanya sampai menetes saking tegangnya. "Maksudku, buku harian ini menyimpan kenangan akan peristiwa-peristiwa mengerikan, peristiwa-peristiwa yang disembunyikan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah sihir Hogwarts ini. Disitulah aku sekarang." Harry cepat-cepat menulis. "Aku di Hogwarts, dan akhir-akhir ini terjadi peristiwa-peristiwa mengerikan. Apakah kau tahu sesuatu tentang kamar rahasia?" Jantung Harry berdegup kencang. Jawaban Riddle muncul. Tulisannya makin tidak rapi, seakan dia terburu-buru ingin menceritakan segala hal yang diketahuinya. "Tentu saja aku tahu tentang kamar rahasia. Pada zamanku sekolah, mereka mengatakan itu cuma legenda, bahwa kamar itu tidak ada. Tapi itu bohong. Dalam tahun kelimaku, kamar itu dibuka dan monsternya menyerang beberapa murid. Akhirnya malah membunuh satu di antaranya. Aku menangkap orang yang membuka kamar rahasia itu dan dia dikeluarkan. Tetapi kepala sekolah, Profesor Dippet, yang malu karena hal seperti itu terjadi di Hogwarts, melarangku menceritakan yang sebenarnya. Cerita yang dikeluarkan adalah anak perempuan itu meninggal dalam kecelakaan yang aneh. Mereka memberiku trofi bagus, berkilau dan berukir, dan memperingatkan aku untuk tutup mulut. Tapi aku tahu peristiwa semacam itu bisa terjadi lagi. Monster itu masih hidup, dan orang yang punya kuasa akan melepaskannya, tidak di penjara." Harry nyaris saja menyenggol botol tintanya dalam ketergesaannya untuk menulis balik. Sedang terjadi lagi. Sudah 3 kali ada serangan.
Dan tampaknya tak seorang pun tahu siapa yang ada di belakangnya, siapa dalang serangan-serangan yang dulu. Aku bisa menunjukkannya kepadamu, muncul jawaban Riddle. Kau tak perlu sekedar mempercayai kata-kataku. Aku bisa membawamu ke dalam kenanganku pada malam aku menangkapnya. Harry ragu-ragu. Pena bulunya terangkat di atas buku harian itu. Apa maksudmu, Riddle? Bagaimana dia bisa membawa masuk ke dalam kenangan orang lain? Cemas dia menggerling ke pintu kamar, ke asrama yang sekarang sudah gelap. Ketika dia kembali memandang buku harian, dilihatnya kata-kata yang baru sedang terbentuk. Ayo, kutunjukkan kepadamu. Harry berpikir sebentar, kemudian menulis 3 huruf. O-K-E. Oke. Halaman-halaman buku harian itu mulai membuka cepat seakan tertiup angin kencang. Berhenti di tengah-tengah pada bulan Juni. Dengan mulut ternganga, Harry melihat kotak kecil untuk tanggal 13 Juni berubah menjadi layar televisi mini. Dengan tangan sedikit gemetar, diangkatnya buku itu untuk mendekat ke matanya, ke layar kecil itu. Dan sebelum sadar apa yang terjadi, dia terhuyung ke depan. Layar itu membesar. Dia merasakan tubuhnya meninggalkan tempat tidur dan terperosok kepala lebih dahulu lewat lubang halaman itu ke dalam pusaran warna dan bayang-bayang. Harry merasa kakinya menginjak lantai keras dan dia berdiri, gemetar, ketika sosok-sosok yang bagai bayang-bayang kabur di sekitarnya mendadak jadi jelas. Dia langsung tahu dia berada di mana. Ruang bundar dengan lukisan-lukisan yang sedang tidur ini adalah kantor Dumbledore. Tetapi bukan Dumbledore yang duduk di belakang meja. Seorang penyihir tua yang tampak ringkih, berkepala botak, dengan hanya beberapa helai rambut putih, sedang membaca surat diterangi cahaya lilin. Harry belum pernah melihat pria ini. Maaf, katanya bergemetar. Saya tidak bermaksud mengganggu, tetapi si penyihir tidak mendongak. Dia terus saja membaca, menggerenyit sedikit. Harry mendekat ke mejanya dan berkata gugup, saya pergi saja ya. Masih saja penyihir itu tidak mengacuhkannya. Kelihatannya dia malah tidak mendengarkannya, mengira mungkin penyihir itu tuli. Harry mengeraskan suaranya. Maaf mengganggu Anda, saya akan pergi sekarang, katanya setengah berteriak. Si penyihir melipat surat itu seraya menghela napas, bangkit, berjalan melewati Harry tanpa meliriknya, dan menarik terbuka gorden jendelanya. Langit di luar merah jingga, rupanya matahari sedang terbenam. Si penyihir berjalan kembali ke mejanya, duduk dan memutar ibu jarinya memandang pintu. Harry memandang berkeliling ruangan itu. Tak ada Fawkes, si burung phoenix, tak ada peralatan perak yang berputar. Ini Hogwarts pada zaman Riddle. Berarti penyihir tak dikenal ini adalah kepala sekolahnya, bukan Dumbledore. Dan dia, Harry, tak lebih dari bayangan. Sama sekali tak kelihatan bagi orang 50 tahun lalu. Terdengar ketukan di depan pintu kantor. Masuk, kata si penyihir tua dengan suara lemah. Seorang anak laki-laki kira-kira berusia 16 tahun masuk mencopot topi kerucutnya. Rencana prefek perak berkilauan di dadanya. Dia juga lebih jangkung daripada Harry, tapi dia juga berambut hitam legam. Riddle, kata kepala sekolah. Anda ingin menemui saya, Profesor Dippet? Kata Riddle, kelihatan gugup. Duduk, kata Dippet. Aku baru saja membaca surat yang kau kirim kepadaku. Kata Riddle. Dia duduk, kedua tangannya saling mencekram erat-erat. Nah, kata Dippet lembut. Aku tak mungkin mengizinkanmu tinggal di sekolah selama liburan panas. Tentunya kau ingin pulang berlibur? Tidak, kata Riddle segera. Aku lebih suka tinggal di Hogwarts daripada pulang ke... Kau tinggal di panti asuhan Muggle selama liburan kan? Kata Dippet ingin tahu. Ya, sir, kata Riddle, wajahnya agak memerah. Kau kelahiran Muggle? Setengah-setengah, sir, kata Riddle. Ayah Muggle, ibu penyihir. Dan kedua orang tuamu? Ibu saya meninggal setelah melahirkan saya, sir. Orang-orang di panti asuhan memberitahu saya, dia cuma hidup cukup lama untuk memberi nama saya. Tom, sesuai nama ayah saya. Marvolo, sesuai nama kakek saya. Dippet mendecak lidah bersimpati. Masalahnya, Tom, dia menghela napas. Sebetulnya kami bisa mengatur secara khusus untukmu. Tetapi, dalam situasi seperti ini sekarang, maksud Anda semua serangan itu, sir, kata Riddle. Dan hati Harry mencelos. Dia mendekat,
Takut ada yang ketinggalan tidak didengar olehnya. Persis, kata si kepala sekolah. Nak, kau pasti sadar betapa bodohnya aku jika mengizinkanmu tinggal di kastil setelah tahun ajaran berakhir. Terutama, kau mengingat tragedi yang baru saja terjadi. Kematian anak perempuan yang malang itu. Kau akan jauh lebih aman di panti asuhanmu. Terus terang saja, Kementerian Sihir sekarang bahkan sedang membicarakan kemungkinan menutup sekolah ini. Kita tak akan mendapat kemajuan menemukan sumber semua ketidaknyamanan ini. Mata Riddle membesar. Sir, orang itu tertangkap. Kalau semua itu dihentikan, apa maksudmu? Kata Dipet. Suaranya sedikit melengking. Dia duduk tegak di kursinya. Riddle, apakah maksudmu kau tahu? Apakah kau tahu sesuatu tentang serang-serangan ini? Tidak, Sir, kata Riddle buru-buru. Tapi Harry yakin itu model tidak yang sama seperti yang dia sendiri katakan kepada Dumbledore. Dipet terenyak kembali di kursinya. Kelihatannya agak kecewa. Kau boleh pergi, Tom. Riddle bangkit dari kursinya dan keluar dari ruangan. Harry mengikutinya. Mereka menuruni tangga spiral, muncul di sebelah gargoyle di koridor gelap. Riddle berhenti. Begitu juga Harry yang mengawasinya. Harry melihat bahwa Riddle sedang berpikir serius. Dia menggigit-gigit bibirnya. Dahinya berkerut. Kemudian seakan mendadak telah mengambil keputusan, Riddle bergegas pergi. Harry membututinya tanpa suara. Mereka tidak bertemu orang lain sampai tiba di aula depan. Ketika seorang penyihir pria jangkung berambut pirang panjang dan berjenggot juga pirang panjang memanggil Riddle dari tangga pualam. Mau apa kau berkeliaran selarut ini, Tom? Harry ternganga memandang penyihir itu. Dia tak lain dan tak bukan adalah Dumbledore yang 50 tahun lebih muda. Saya baru dipanggil kepala sekolah, Sir, kata Riddle. Nah, segeralah kembali ke kamarmu, kata Dumbledore memandang Riddle dengan tatapan tajam yang sangat dikenal Harry. Sebaiknya jangan berkeliaran di koridor hari-hari ini, apalagi sejak Dumbledore menarik napas berat, mengucapkan selamat tidur kepada Riddle dan pergi. Riddle menunggunya lenyap dari pandangan dan kemudian bergerak cepat menuruni tangga batu menuju ke ruang bawah tanah. Harry mengejarnya. Tetapi betapa kecewanya Harry. Riddle tidak membawanya ke lorong tersembunyi atau terowongan rahasia, melainkan ke ruang bawah tanah yang digunakan Harry untuk pelajaran ramuan dengan Snape. Obor-obor belum dinyalakan, dan ketika Riddle menutup pintunya sampai hampir rapat, Harry hanya bisa melihat Riddle berdiri tegak di sisi pintu memandang lorong luar. Bagi Harry, rasanya mereka berada di situ paling sedikit 1 jam. Yang bisa dilihatnya hanyalah sosok Riddle di depan pintu, memandangnya keluar lewat celah, menunggu seperti patung. Dan ketika Harry sudah berhenti berharap dengan tegang dan mulai ingin kembali ke masa kini, dia mendengar sesuatu bergerak di luar. Ada yang merayap sepanjang lorong. Dia mendengar entah siapa orangnya melewati ruang bawah tanah tempat dia dan Riddle bersembunyi. Riddle diam bagai bayangan, menyelinap keluar dari pintu dan membututinya. Harry berjingkat di belakangnya, lupa bahwa dia tidak bisa mendengar. Selama kira-kira 5 menit, mereka mengikuti langkah kaki itu, sampai Riddle mendadak berhenti. Kepalanya condong ke arah suara-suara baru. Harry mendengar bunyi pintu berderi terbuka dan kemudian ada yang berbisik serak. Ayo, harus bawa kau keluar dari sini. Ayo, masuk kotak sini. Harry merasa kenal suara itu. Riddle tiba-tiba melompat dari sudut tempatnya mengintai. Harry melangkah di belakangnya. Dia bisa melihat siluet anak laki-laki tinggi, besar, sedang berjongkok di depan pintu terbuka. Sebuah kotak yang sangat besar di sebelahnya. Malam, Rubeus, kata Riddle tajam. Anak itu membanting pintu sampai tertutup dan bangkit. Ngapain kau di bawah sini, Tom? Riddle mendekat. Sudah selesai? Katanya. Aku akan melaporkanmu, Rubeus. Mereka sudah membicarakan kemungkinan menutup Hogwarts jika serangan-serangan tidak dihentikan. Apa maksud? Kurasa kau tidak bermaksud membunuh siapa-siapa. Tapi monster bukanlah binatang peliharaan yang baik. Kurasa cuma kau mengeluarkannya supaya dia bisa berjalan-jalan. Dan dia tak pernah membunuh siapa-siapa, kata anak tinggi besar itu, mundur sampai ke pintu yang tertutup. Dari belakangnya Harry bisa mendengar bunyi berkresek-kresek dan klak-klak aneh. Ayo Rubeus, kata Riddle semakin mendekat. Orang tua anak perempuan yang meninggal itu akan kesini besok.
Paling sedikit yang bisa dilakukan Hogwarts adalah memastikan monster yang membunuh anak itu telah dibantai. Bukan dia, raung si anak. Suaranya bergema di lorong yang gelap. Dia tak akan membunuh. Tak akan pernah. Minggir, kata Riddle, seraya menarik keluar tongkatnya. Mantranya menerangi lorong dengan sinar terang yang menyala. Pintu di belakang anak tinggi besar itu berdebam terbuka. Begitu kuat sampai si anak terbang menabrak dinding di seberangnya. Dan dari dalamnya muncul sesuatu yang membuat Harry mengeluarkan jeritan panjang yang kelihatannya tak ada yang mendengarnya kecuali dirinya sendiri. Tampak sosok besar, pendek, berbulu, dan kaki-kaki hitam yang ruwet. Kilatan banyak mata, dan sepasang capit setajam silet. Riddle mengeluarkan tongkatnya lagi, tetapi terlambat. Makhluk itu menabraknya sampai terjengkang. Ketika dia lari menyusuri lorong dan menghilang dari pandangan. Riddle terhuyung bangun, mengejarnya. Dia mengangkat tongkatnya. Tapi anak tinggi besar itu melompat menerjangnya, merebut tongkatnya dan membantingnya ke lantai dan berteriak, "Jangan!" Pemandangan ini berputar, segalanya menjadi gelap pekat. Harry merasa dirinya terjatuh dan dengan bunyi berdebam mendarat terlentang di atas tempat tidurnya di kamar asrama Gryffindor. Buku harian Riddle tergeletak terbuka di atas perutnya. Sebelum dia sempat mengatur napasnya, pintu kamar terbuka dan Ron masuk. Kau di sini rupanya," katanya. Harry duduk, dia berkeringat dan gemetar. "Ada apa?" tanya Ron, memandang dengan cemas. "Hagrid, Ron. Hagrid lah yang membuka kamar rahasia 50 tahun yang lalu." Itulah chapter 13 Harry Potter dan Kamar Rahasia. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan semoga selalu bahagia. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum.